Perkenalkan, nama saya Tegar Agustio Izanaraya. Saya berusia 17 tahun. Di sini saya sudah mencintai bibit durian, alpokat, dan jenis bibit-bibit lainnya ya. Masih kelas 2, SMA di Salaman, Mas. Satya Pratama namanya. Masih SMA sudah terjun di pertanian ya, Mas. Karena kalau nggak terjun dari sekarang, nanti nggak tahu kelanjutannya kalau ada bibit lainnya seperti itu. Pendapatan paling besar dalam saya itu bertani, bisa membeli motor sendiri seperti itu, Mas. Motor terap, kalau orang kan yang pesen yang kecil-kecil seperti ini bisa sampai 1.000, 5.000, 10.000 seperti itu, Mas. Satu truk full biasanya kita ngirim itu seperti itu. Kalau satunya 50.000, kalau 1.000 bibit ya sekitar 50 jutaan. Bibit 50 jutaan. Iya, kalau satu pohonnya 10 bisa sampai 15, dah nyampe ratusan, Mas. Halo guys, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Pada sore hari ini kita bersama Mas Tegar. Tepatnya ada di desa mana ini, Mas? Andilem, Kebon Reja Salaman. Salaman. Nah, mungkin di sekitar sini Mas Tegar ini membibitkan durian. Durian ada duri angling, moce, gawor, super tembaga sama montong ya. Alpokat juga ada. Alpokat, kelengkeng, manggis juga ada. Berarti memang pohonnya itu yang berbuah semua ya, Mas, bukan yang buat untuk estetika gitu ya. Iya, yang berbuah. Ini dari kapan ini, Mas, pembibitan? Dari 2010 atau 2011. Tahun gitu. Udah lama tuh, Mas. Udah mau 14 tahun membibit durian. Mungkin kita bisa sambil jalan-jalan lagi, Mas. Tahun ini kita tahu ini, Mas, durian apa ini? Sabar ini. Bawor, sekitar 17-an itu, Mas. Oh, 9 juga ada. Ini berarti dimulai dari kecil gitu gimana, Mas? Iya, dari kecil si durian kita tanam, terus kita pindah ke polybag terus sampai segitu, Mas, sampai besar-besar planter bag segitu. Dari pongge gitu ya, Mas? Iya, itu dari pong itu masih disetek lah, Mas, disambung sama durian yang berjenis kayak tadi musangking, oce, bawor, seperti itu. Kalau gini 300 enggak sampai itu, Mas? Ini 300 nggak sampai, yang 350 itu, Mas, yang planter bag 50 liter langsung siap tanam yang itu, Mas. Paling ekstremasi berbuah ya 4 sampai 5 tahun udah berbuah. Teman-teman yang mau cari bibit durian bisa menghubungi Mas Tegar. Ini Mas Tegar juga aktif di media sosial enggak ini, Mas? Aktif, TikTok aktif, Facebook aktif. TikTok Tio Farmer, FB juga Tio Farmer. Tio Farmer. Iya. Lahannya luas banget, guys. Ini berapa hektar nih, Mas, luasnya, Mas? 1 hektar, Mas. 1 hektar. Oh, iya. sampai sana. Iya, itu di bawah masih ada itu, Mas. Oh, Masih ada. ini yang kecil-kecil ini, Mas. Iya, kecil ini. 50-an senti, Mas. Itu juga dari pongge semua ini, Mas. Iya, dari ponggi nih, Mas. Ini setekannya. Ini kan ponggi ponggi ke sini. Dia terus disetek. Kabelnya ke sini. Berapa lama bisa sampai kayak gini, Mas? Ya sekitaran 7 bulan sampai 8 bulan. Paling ya sampai 30.000 sampai 30.000. Iya. Mas sampai tadi, Mas. Oh, ini juga durian, Mas. Bawor ada, musangking ada, duri hitam ada, montong ada. Banyak, Mas, jenis-jenis durian ditanam di sini. Jadi buah ini, Mas. Mungkin di tahun besok udah dibuahin ini, Mas. Itu apa tuh, Mas? Lawan-lawan itu? Itu buat nyiram air, Mas. Air itu dari paron di sini lah. Ada paron lagi. Nanti tinggal nyalain sakalnya, nanti keluar air, Mas. Buat nyemprot ini lah. Oh, iya, hampir semua ini durian semua, Mas. Ya ada durian, ada alpukat, Mas. Durian yang kaki 3, stek dari cabangnya kaki itu 3. Dari bawah 3 gitu. Iya, itu di sebelah sana. Oh, yang kayak itu, Mas. Iya, yang ini. Itu bedanya apa, Mas? Bedanya itu cuma ini tuh, Mas. Ini gitu. Oh. Biar peminatnya tambah banyak gitu. Berarti nanti tetap tumbuh jadi satu batang. Iya. Kalau yang bawahnya ini 3, tapi atasnya 1. Itu yang kita juga masih mau tanam yang seperti ini, Mas, di bawah. Ini ada sana. Iya. Itu sebelah sana tuh. Itu seperti ini. Super tembaga. Durian super tembaga. Iya. Ini talut biar enggak ke bawah. Iya, biar ke atas. Biar rapi itu. Duri hitam itu kalau yang bagus ya, Mas. Kalau yang bagus bisa sampai 400, 500, 300 Per kilonya. Iya. Kalau bawor daunnya agak melebar, kalau musangking itu lancip begini. Oh, Lancip. iya. Ini yang ngerjain ada berapa orang, Mas? Sekitaran 15 orang. Iya. Kalau ada yang mau pesan toh, Mas, siap-siapin bibitnya juga. Siap antar ke seluruh Indonesia ini, Mas. Siap. Berarti melayani pemesanan online, offline gitu bisa. Melayani.
Mau datang ke sini juga boleh, mau milih sendiri juga. Ini ada alpukat jenis Niki, Siger, yes. Banyak jenis alpukat di sini. Alpukat itu per kilonya berapa, Mas? Kalau alpukat itu per kilonya bisa sampai 190 ya mas, tergantung jenis. Ini juga masih punya Mas Tegar ini, yang bawah ini. Ya. Kalau ini apa, Mas? Ini musangking. Musangking. Ya. Oh, sama di atas ya. Ya. Ya musangking, kalau musangking kan gimana mas daunnya, nggak merunsung ya. Heeh. Kalau Beda daun, sama yang kalau bawah. daun kan agak lebar. Kalau yang itu, Mas, kolam itu. Ini kolam ada di sini kan jarak. Mujair. Iya. Buat pemancingan gitu, Mas, kok Enggak. konsumsi pribadi. Pribadi mau dibeli juga boleh. Kalau sekarang masih ada isinya kan. Masih ada isinya, Mas. Iya. Mas, yang ingin main ke satu hektar, satu hektar ya 1 hektar kurang. Tantangannya itu paling vitamin, mas, kasih vitamin tuh. Ini kalau ada yang menjamur gitu ya, buru-buru dikasih vitamin biar enggak jamurnya itu biar enggak meluas. Kan biasanya ada kan mas, enggak meluas kan. Kalau banyak masih pupuk juga banyak ya, maksudnya masih pupuk itu harus stabil dengan pohonnya gitu. Pilihan yang ada di sini Mas. Mungkin Ya. bisa mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu nih Mas, atau mungkin Masnya bisa merekomendasikan bagi teman-teman yang ingin berkebun di daerah mereka masing-masing atau mungkin di daerah yang sempit lah, dan sempit, ada rekomendasi nggak Mas bibit-bibitnya, dan gimana sih kita bisa mengenali si varietas-varietas ini? Iya mas, kalau yang di tempat sempit itu kalau nanam durian itu bagusnya durian musangking juga bagus. Iya musangking juga bagus, balur juga bagus. Kalau MDPL akan ada, kalau MDPL itu ada yang tinggi ada yang rendah tuh, Iya. mas. Kalau yang tinggi itu MDPL-nya bagus nanam durian ini. Bawor juga bagus, montong juga bagus seperti itu. Berarti untuk ketinggian dari dataran itu pengaruh ya Mas? Iya pengaruh mas. Nanti kalau datarannya ketinggian, duriannya nggak sesuai, bisa mati. Kalau untuk Gitu. yang di dataran tinggi itu cocoknya apa Mas dengan rekomendasi? Oh, cocoknya itu ya apa ya mas ya? Bawor, musangking sama montong kayak. Dan rendah banyak mas. Musangking juga bagus, bawor juga bagus, montong juga bagus. Kalau untuk pohonnya ini dari daunnya. Untuk buahnya itu ya itu mas, enaknya, lembutnya, kualitasnya itu baik. Ada yang baik, ada yang enggak. Kalau enaknya itu kita bisa merasakan durian itu yang dimakan itu lembut banget itu mas. Iya. Kalau durian biasa-biasa kan kalau nggak ada yang jenisnya itu biasanya warnanya putih tuh mas. Kalau musangking itu warnanya itu bisa oranye mas, oranye lembut begitu mas. Durian kalau paling enak itu super tembaga, OC, musangking juga enak. Bagi teman-teman jangan lupa misalkan cari bibit atau ingin belajar edukasi atau belajar tentang durian, bisa menghubungi Mas Tegar ya Mas. Iya, Bisa main ke sini, ini lah hanya bisa cukup luas. berkunjung ke sini juga boleh. Nah, kalau buat petani sendiri ya mas, kalau nggak disejahterakan itu mah kasihan ya mas. Iya. Udah nanam-nanam pohon seperti nanam pohon durian kan perawatannya mahal tuh mas, perawatannya mahal, harus sabar, kalau nggak disejahterakan itu kasihan. Dan saya juga pengen menyuarakan lah suara-suara dari petani, siapa tahu dari pemerintah atau mungkin dari pihak-pihak yang mencapai kesehatan bisa mendengarkan juga lewat konten-konten kita. Iya. Teman-teman. Sama ini mas, kita juga mempunyai durian yang spesial mas. Apa itu? Durian montong. Montong. Montong itu duriannya bisa besar banget mas. Oh. Paling buahnya itu kalau nggak sampai segini bisa mas. Itu sampai segini buahnya. Dalamnya juga, wah dagingnya itu besar sekali mas. Montong sama bawor itu besar-besar mas. Montong sama bawor. Iya besar-besar. Itu mungkin buat teman-teman yang pengen punya pohon durian, ingin bertani bersama juga di lingkungannya, di daerahnya, itu bisa menanam montong atau bawor ya Mas? Iya kalau yang pengen besar-besar. Besar-besar itu Iya. besar-besar dengan kualitas yang bagus juga ya Mas? Iya. Kalau dari tadi itu kan kita bisa lihat tangan kirinya itu bibit-bibitnya itu kan seger-seger Mas. Iya. Berarti dari Mas Yonjutio Farmer dan teman-teman petani di sini tuh benar-benar memberikan kualitas bibit. Iya. Ya. Kualitas bibit ketika sampai ke tangan customer itu Gimana caranya itu bisa bagus. bagus dan hidup, menyenangkan buat customer gitu ya Mas. Iya, merawatnya itu ini ya mas, namanya itu telaten ya mas. Telatannya itu perawat. Cinta ya Mas? Iya, Kasih penuh sayang. cinta. Kalau kita kan udah terjun di pertanian gitu, kita harus
cinta sama pohon-pohon ya Mas. Misalnya durian kan, kita terjun di durian ya kita harus cinta kepada pohon durian seperti itu Mas. Biar bisa mengetahui pohon durian juga, biar perawatannya itu maksimal. Kalau kita nggak cinta sama pohon durian, kita udah nanem, kalau nggak cinta itu malah kasihan pohonnya Mas. Nanti yang nggak disiram, yang nggak dikasih pupuk, yang nggak dikasih vitamin kan malah kasihan pohonnya toh. Ya. Iya, bisa mati juga pohonnya itu. Iya. Dan mungkin bagi teman-teman sobat urban farming yang ingin bertanya atau mungkin ingin kepo dengan Tio Farmer dan Mas Tegar, bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan mungkin bisa direkomendasikan Mas mungkin bibit yang 70 cm